Shalom saudara, puji Tuhan saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan tetap sehat. Dan saudara, ya tak terasa hari berganti hari begitu cepat saudara. Sehingga kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Walaupun mungkin banyak di antara kita di tahun 2020 ini mengalami begitu banyak persoalan dan masalah. Bukan cuma hanya karena pandemi, tetapi mungkin ini menyangkut persoalan akan ekonomi, omset penjualan kita yang buat berdagang, atau mungkin saudara ya mempunyai masalah dengan hubungan, sakit penyakit, apapun juga saudara. Kita mengalami rasanya begitu berat di tahun 2020. Sehingga saudara kita mungkin bertanya apa yang akan terjadi di tahun depan. Hari ini saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan terus memberikan kita kekuatan saudara. Karena saya suka sekali akan kisah daripada Daud saudara. Sebuah kisah yang mengingatkan betapa Tuhan itu luar biasa. Waktu itu saudara, bangsa Israel sedang berhadapan dengan musuhnya orang Filistin. Saudara, ada satu pahlawan dari bangsa Filistin yang dikenal yang bernama Goliat. Itu menantang bangsa ini saudara untuk saudara ya berperang melawan satu. Mereka minta perwakilan dari bangsa Israel untuk bertanding dengan perwakilan bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat. Saudara, Goliat adalah raksasa yang begitu besar saudara, yang ditakuti oleh orang Israel. Sehingga saudara mereka menjadi putus asa. Saat seperti itu ada Daud saudara yang datang saudara dan berkata kepada Raja Saul kalau Daud itu akan menghadapi musuhnya. Dan apa yang dikatakan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-50 sampai 51 bunyi begini saudara. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Pada waktu kita membaca kisah ini, saudara, kita sudah tahu akhir dari cerita ini. Saudara, tetapi coba bayangkan kalau kita ada di situasi saat itu. Daud dikatakan masih muda, saudara. Dia masih kurang lebih berumur 17 tahun, saudara. Seorang muda yang belum berpengalaman, yang bukan, saudara, ya tentara, sehingga untuk yang namanya saudara bertanding bukanlah menjadi suatu kebiasaan bagi Daud. Dia hanyalah seorang gembala muda yang biasa mengembalakan kambing dombanya. Dan saat itu dia berhadapan dengan raksasa orang Filistin. Saudara, ya kita tidak terlalu kagum, tidak terlalu takjub saudara, karena kita tahu ceritanya Daud itu pemenang. Tetapi coba bayangkan kalau Anda ada pada saat itu, situasi saat itu, pastinya akan berbeda saudara. Raja Saul pun tahu itu. Maka dikatakan 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-33 mengatakan begini saudara. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Raja Saul meragukan Daud saudara. Karena Daud bukan saja muda saudara, tapi dia tidak punya pengalaman. Bahkan Goliat, musuh si raksasa itu pada waktu melihat Daud, itu menghinanya begitu luar biasa. Dikatakan 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan,
dan elok parasnya. Saudara, taruhan waktu mereka bertanding itu taruhannya bukan main-main, saudara. Taruhannya satu bangsa. Apabila bangsa Israel kalah, maka bangsa Israel akan menjadi budak, saudara. Dan saudara, tentunya ini menjadi suatu taruhan yang menurut saya, saudara, ya sangat besar risikonya. Tetapi apa yang terjadi kita sudah tahu ceritanya ini, saudara. Tuhan menyertai Daud sehingga Tuhan menang, saudara. Tanpa pedang di tangan, tanpa bertanding berjam-jam, tanpa susah payah, Daud memenangkan pertandingan peperangan itu, saudara. Ya, dan dikalahkannya Goliat cuma hanya dengan batu yang diumban, saudara. Kita mungkin juga sudah pernah mengalami raksasa-raksasa dalam hidup kita di tahun-tahun lalu, saudara. Bagaimana raksasa itu mungkin berupa sakit penyakit, berupa sebuah hubungan yang tidak baik. Entah itu dengan keluarga kita atau dengan suami, istri atau anak-anak kita. Atau mungkin raksasa kita adalah keuangan, saudara, yang membuat kita menjadi putus asa. Apapun juga, saudara, kita sudah pernah mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai. Tetapi sebagaimana kisah Daud ini, saudara, tidak berakhir, tidak berhenti di situ saja. Pada waktu Daud mengalahkan Goliat, ceritanya tidak berakhir seperti itu saja, saudara. Tetapi saudara, kita membaca bagaimana kemudian, saudara, Daud si pahlawan ini, saudara, itu dikejar-kejar, ingin dibunuh, saudara. Bukan oleh musuhnya, tetapi oleh orang sendiri, Raja Saul, yang pernah diselamatkannya, yang pernah, saudara, ya dilindungi, menjadi pemenang bagi bangsa Israel. Daud maju berperang. Tetapi apa yang terjadi? Daud dikhianati, Daud dikejar, ingin dibunuh, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, itu tidak sebentar. Tetapi waktu kita membaca hampir 12 tahun berlalu, di mana Daud melarikan diri dari satu goa ke goa lain. Dia dikejar-kejar, ingin dibunuh, saudara, sehingga pelariannya, saudara, begitu luar biasa. Dia harus melarikan diri dan kabur, melarikan diri dan kabur dari kejaran Raja Saul. Dan saudara, ya kemana kebanggaannya? Daud yang pernah memenangkan peperangan melawan raksasa Goliat, Daud yang menjadi pahlawan bagi bangsanya. Tetapi saat itu Daud mengalami, saudara, kejatuhan yang paling dalam. Saudara, perasaan Daud, saya percaya, saudara, perasaan yang merasakan dikhianati, perasaan, saudara, yang begitu putus asa, saudara. Saudara, ya sudah di puncak, dia puncak, saudara, kemasyuran, di mana dia menjadi pahlawan, bisa mengalahkan Goliat si raksasa tanpa pedang. Tetapi hari demi hari yang dilalui justru di dalam goa yang gelap. Saudara, sampailah 1 Samuel pasal yang ke-21, kalau Anda baca bagaimana Daud tiba sampai di Nob, saudara. Dan kemudian, saudara, ya ada imam dari Nob yang bernama Ahimelek yang bertanya, buat apa, kenapa Daud ada di Nob? Dan Daud berkata, Raja Saul yang memerintahkan dia mempunyai satu tugas rahasia yang tidak diberitahukan kepada orang-orang. Daud hari itu lapar, saudara. Dan kemudian imam Ahimelek memberikan roti sajian. Saudara, kemudian Daud berkata di 1 Samuel pasal 21 ayat 8 sampai ke 9 bunyi begini. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud
Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadanya. Saudara, pada waktu Daud di titik terendah dalam kejatuhan yang begitu dalam, dia dikejar-kejar, ingin dibunuh seperti anjing, saudara, yang harus melarikan diri, saudara, dikejar oleh ayah mertuanya sendiri. Saudara, dia tiba di Nob, dia kelaparan dan mendapatkan makan dari Imam Ahimelek. Dan kemudian Daud berkata, berikan aku pedang, berikan aku senjata, karena aku melarikan diri dengan tergesa-gesa, aku harus pergi karena raja memerintahkan aku sehingga aku tidak bisa membawa senjataku, maka berikanlah aku senjata. Dan Imam Ahimelek berkata, tidak ada senjata di tempat ini, tetapi hanya ada satu senjata, yaitu pedang, di mana pedang itu adalah pedang yang menewaskan Goliat. Itu ada di tempat ini dan engkau bisa ambil itu kalau engkau mau, karena tidak ada yang lain. Daud melihat pedang, di mana pedangnya waktu itu dipakai untuk menewaskan raksasa itu, dan berkata, tidak ada yang lebih baik dari pedang ini, hanya ini yang terbaik dan aku mau itu. Saudara, sepertinya Tuhan lagi sedang mengingatkan Daud, tidak ada senjata lain pada waktu di tengah keterpurukan, tidak ada lagi, saudara, yang bisa diharapkan. Tetapi ada satu pedang, di mana pedang itu pernah memancung kepala raksasa musuhnya. Pedang itu, saudara, yang mengingatkan akan Daud kemenangannya yang luar biasa, yang dia tahu bukanlah karena kemampuannya, tetapi itu pedang yang dibuat kemenangan yang dari Tuhan. Maka sepertinya Tuhan mengingatkan Daud saat itu. Ingat nggak, pada waktu engkau lagi sedang bertanding dengan Goliat, engkau tidak ada lagi harapan. Kelihatannya tak mungkin kau menghadapi raksasa yang begitu besar. Tetapi aku menyertai engkau. Ingat, pedang inilah yang menewaskan musuhmu. Ingat, pedang inilah di mana penyertaanku kepadamu. Saudara, remember, sebuah ingatan, memori yang Tuhan bangkitkan dalam diri Daud. Saudara, di tahun ini mungkin yang engkau lihat cuma kegagalan. Engkau mungkin ada di dalam gua yang gelap. Engkau mungkin sedang melarikan diri karena persoalan demi persoalan yang menghimpit engkau, yang seperti seakan-akan ingin membunuh engkau. Tetapi saudara, saya percaya, saudara, hari ini bukan kebetulan Anda mendengar ini, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan kita kemenangan. Saya percaya, saudara, ada satu kenangan yang pernah kita alami di mana penyertaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Saya ingat, saudara, bagaimana pada waktu tahun lalu saya mengalami penyakit yang cukup parah. Saya harus berobat ke suatu negara, saudara, dan itu memakan waktu yang cukup lama. 1,5 bulan saya harus berada di sebuah negara tetangga. Sepertinya harapan hidup sudah menipis. Saya mengalami mual, saya mengalami, saudara, ya, buang-buang air. Saya mengalami begitu banyak persoalan, saudara. Sepertinya harapan untuk hidup sudah menipis karena sebuah penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Tetapi saya melihat tangan Tuhan tidak pernah lepas, saudara. Disembuhkannya saya, dipulihkannya saya, sehingga saya boleh ada saat ini. Maka kalau saya, saudara, merenung, kalau saya mengingat kota itu, disebutkan kota itu, maka saya teringat akan pengalaman kemenangan saya melawan penyakit itu, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena penyertaan Tuhan. Maka pada waktu saya mengingat itu, saudara, timbul rasanya, saudara, pengharapan, timbul yang namanya iman. Kalau Tuhan pernah tolong saya di masa-masa lalu, maka saya percaya di masa yang mendatang Dia pasti juga akan menolong kita.
Saudara, dalam hidupmu mungkin kau pernah mengalami begitu banyak saudara masalah dan persoalan. Kau sudah ada di ujung tanduk, tapi tiba-tiba engkau keluar dan menjadi pemenang, saudara. Maka apabila engkau mengingat itu, Tuhan akan bangkitkan kenangan itu dalam hidupmu di hari ini, dalam hari-hari ini, saudara. Maka itu akan membangkitkan iman kita, karena kenangan itu. Remember bahwa engkau bisa menang bukan karena engkau yang hebat, tapi karena penyertaanku. Daud melawan Goliat tanpa pedang di tangan, tanpa pengalaman bertempur, tanpa mempunyai keahlian bertanding dan berperang. Tetapi tangan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah yang membuat Daud menang. Maka pada waktu di titik terendah, Daud diperlihatkan pedang Goliat, mengingatkan bahwa kemenangan yang dia peroleh waktu melawan raksasa-raksasanya bukanlah karena dirinya, tapi karena penyertaan Tuhan. Saudara, di ujung akhir tahun ini, saudara, mari kita coba mengingat akan kebaikan Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Anda alami, saudara, sehingga membuat kita akan, saudara, punya harapan untuk menyongsong di tahun depan. Tahun yang baru dengan pergumulan yang baru, dengan persoalan yang baru, dengan permasalahan yang mungkin juga baru, saudara. Tapi kita percaya pengharapan kita diperbaharui, dan kita diperbaharui kekuatan kita sebagaimana burung Raja Wali diperbaharui, sehingga kita berjalan tidaklah letih, kita berlari tidaklah lelah, karena Tuhan yang menyertai. Maka kita akan menghadapi tahun ke depan, tahun yang baru, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya percaya kemenangan ada di pihak kita. Amin. Songsong tahun baru dengan keyakinan, bila Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bila Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, maka percayalah Tuhan yang tak pernah berubah, Dia akan pasti menolong kita. Amin, saudara. Saudara, sebuah lagu yang sangat luar biasa memberkati, saudara. Bila ku melihat, dikatakan, bila kita melihat, saudara, akan kebaikan Tuhan, maka cuma hanya air mata tanda sukacita yang mengalir di hidup kita. Saudara, yang saya percaya biarlah lagu ini juga boleh mengiringi kita untuk menghabisi tahun ini, saudara, untuk memasuki tahun yang baru. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Betapa kalau kita melihat kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak mampu berkata-kata banyak, hanya air mata yang mengalir, karena kebaikannya yang luar biasa. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu
kasih setiamu. Amin, saudara. Syukur kita akan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya atas hidup kita. Doa saya hari ini buat kita, remember, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Betul, kita mengalami begitu banyak peperangan dalam hidup kita. Benar, kita mengalami persoalan dan masalah yang belum selesai sampai hari ini, tak habis-habisnya. Betul, kita mungkin terpuruk dan ada dalam goa penderitaan yang gelap yang membuat kita putus asa. Benar, kenyataannya kita jatuh dan jatuh. Tetapi saudara, ada satu kali dalam momen hidup kita di mana kita diingatkan kan kebaikan Tuhan. Saya percaya Anda pasti punya. Ingat akan kebaikan Tuhan yang akan membuat kita saudara bersyukur dan bersyukur atas kebaikannya. Mari kita song-song tahun depan dengan penuh pengharapan, karena di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Selamat tahun baru buat kita semua. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.